bidang itu ya, mungkin beliau dengan keahlian mereka, ya kan? Takut. Sebenarnya penelitian kebijakan publik mengantarkan dokumennya, karena saya memang menjalankan undang-undang pelayanan publik dan menguasai undang-undang keterbukaan informasi publik, seperti itu. Ya, bagus. Oke. Bagus. Bang Ade, silakan Bang Ade. Ya, jadi ini bagus Bang Bona ini. Artinya dia nggak mau ikut-ikutan bilang palsu, ya kan? Karena dia juga takut terjebak di dalam situasi yang sudah dibuat Roy Suryo CS dengan teroris buat seolah-olah ini adalah palsu. Yang menjadi poin dari hal ini adalah ya bahwa di sini semakin kelihatan karena sebenarnya mendapatkan hasil fotokopian dari KPU itu nggak ada poinnya tuh, ya kan? Nggak membuktikan apa-apa tuh, ya kan? Nah, terus kemudian ya kan bahwa ini sebenarnya 2020 Bang Roy itu sudah megang, Roy Suryo itu udah megang. Jadi teroris ini udah lama ini dia megang, cuman itu hasilnya akan sama gitu loh. Nah, tetapi yang menjadi poin penting di sini saya sampaikan kepada Pak Bona bahwa 32A ini akan semakin jelas. Oke. Ya, manipulasi data pribadi orang nih. Nah, ini akan masuk nih laporan di mana yang paling ditakutkan oleh teroris ya bahwa akan ada pasal 32 nih merubah wujud sesuatu nggak sesuai dengan aslinya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, di dalam legalisasi stempel yang dilakukan oleh UGM sesuai aslinya. Ya, itu yang pertama. Otoritas mengatakan itu sesuai dengan aslinya. Ini hati-hati nih Bang Bona, saya ingatkan juga agak berhati-hati dalam bernarasi. Kenapa? Karena pihak UGM kemudian 2 tahap di situ ya, kita tahu panitia pelaksana pemilu itu memverifikasi 2 langkah. Ada yang namanya verifikasi faktual dan verifikasi administrasi ya. Ini agak hati-hati nih kita nih. Nah, bahwa kemudian verifikasi faktual itu pengecekan betul-betul tuh mana aslinya, kemudian mana fotokopinya, terus disandingkan tuh sama KPU. Oh iya. Terus yang legalisir itu faktualnya dia akan meng-cross check langsung kepada otoritas pembuat ijazah. Ya, bukan ke pramuka tuh sesuai dengan yang di booming-boomingkan ya kan. Tentunya KPU sesuai prosedur administrasi, saya rasa pakar administrasi itu Bang Bona tuh ngerti tuh, ngecek ke mana? Ke otoritas. Nah, setelah otoritas menyampaikan clear and clean ya, itu kemudian baru dijadikan sahnya satu pendaftaran sebagai panitia pemilu pada saat itu. Nah, ini ada 2 otoritas yang diberikan kewenangan, baik itu KPU maupun ya UGM sebagai otoritas itu diberikan kewenangan untuk verifikasi administrasi maupun faktual. Tapi itu bagus ya Bang Bona, bahwa Bang Bona mendapatkan itu, perjuangan Bang Bona untuk kelompok teroris itu diberikan, dan tapi saya anggap itu tidak akan menjadi suatu tolak ukur bahwa di situ ini nambah lagi nih ujaran kebenciannya, provokasinya bahwa 99% palsu. Padahal yang didapatkan adalah fotokopian yang sudah dilegalisir oleh otoritas. Oke, Bang Ade. Bang Ade, jadi KPU pastinya sudah memverifikasi dan UGM dan ya tadi ya hasil yang didapat sekarang itu memang sudah valid ya Bang ya. Baik, Bang Ade, saya ke Bang Bona. Bang Bona, gimana nih Bang? Silakan Bang. Jadi saya memverifikasi lagi nih, kata Bang ini ya, apa artinya berdasarkan laporan KPU, ya kan, bahwa mereka tidak memverifikasi salinan yang dikasih dari UGM. Yang ngomong siapa? Ada di rekaman di video Sentana itu live. Jadi KPU itu bilang mereka hanya menerima fotokopi terlegalisir dan diupload melalui aplikasi. Dan itu
karena katanya dapat memverifikasi, mereka tidak melakukan verifikasi karena mereka merasa tidak perlu dan menganggap yang diupload itu sudah sah. Makanya ternyata semuanya tadi juga KPUD juga seperti itu ternyata tanya-tanya. Jadi memang dengan adanya mulai masuk unsur-unsur digitalisasi. Jadi ya, Bang Bona, Bang Bona, sebentar Bang Ade. Bang Bona, jadi yang ijazah yang ada di KPU dan KPUD itu tidak verifikasi, mereka hanya nerima gitu Bang Bona? Ya, jadi ini Pak Bona nih penting sekali di sini sebagai pengamat kebijakan publik. Ya. Bang Ade, izin Bang Ade kita ke Bang Bona dulu ya, sebentar aja Bang Ade, nanti Bang Ade ya. Jadi Bang Bona tadi dari pengakuan KPUD bahwa mereka memang hanya menerima dan tidak verifikasi, begitu penegasannya? Ya itu fakta ya, sudah ada rekamannya kok. Jadi memang saya selaku peneliti kan memang harus memastikan data yang saya dapat ini sampah atau tidak kan gitu kan. Seperti itu. Jadi ternyata waktu itu petugas KPU-nya menyatakan di peraturan KPU-nya memang begitu bunyinya, dan mereka kasih tunjuk waktu itu bahwa mereka tidak wajib memverifikasi fotokopi yang dilegalisir. Baik, gitu. Langsung Bang Ade, silakan. Jadi gini, jelas itu ada dua langkah ya, verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Tidak bisa kita indahkan itu. Kalau memang ada itu kebijakan publik ini, bagus sih Bang Bona nih.